Cek, cek, cek. Oh, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novo Susansuda. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin membuat tutorial tentang membuat routing OSPF atau routing OSPF dengan DHCP serta 3 server ya. Oke, pertama-tama kita bikin jaringan seperti ini dulu biar gampang. Terus yang kedua, kalian butuh routernya, kalian ganti. Kita matiin dulu atau kalian tambahkan modul ini. Kita baru nyalain lagi. Sama ini juga lakukan ke semua router ya. Nyalain lagi. Ini juga matiin dulu. Masukin yang ini. Nyalain lagi. Tuh, sip. Sorry. Kendala dikit. Alamak. Sorry. Pas kita guys. Gelap. Nah, mantap belum? Coba kita cek dulu. Sip. Udah. Lanjut lagi. Tadi juga begini. Ya, udah. Oke. Yang kedua, kita lanjut masukin kabel-kabelnya ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Sip. Terus ini ke sini. Masukin lagi. Lanjut lagi. Sorry. Oke. Ratain biar rapi. Nah, kan awal-awal kita biar enak, nggak usah ngapa-ngapain. Kita bikin ini. Ya, sip. Biar kita tahu ini 10, ini 01, 00, 01, 00 ya. Oke. Baru kita di sini langsung setting aja biar gampang. Oke, ini kita langsung enter FA tadi 0/0 kan. Kita masukin IP address. Kita masukin 10 ya. 10 tik 10 tik 10 tik 0 tik 1 255 255 tik 255 tik 0. Kita bikin ini, kita bikin no shoot, selesai, kita exit, kita masuk lagi 0/1, karena tadi 0/1 itu kita bikin 3030. Sorry, IP address, nah, kita bikin 3030. Kita bikin no shoot lagi, kita kasih lagi ini 10, yang tadi nama 1 udah, kita bikin IP address 192 tik 108 tik 10 tik 1 255 tik 255 tik 255 tik 0. Nah, selagi di sini kita langsung setting aja. Kita setting buat DHCP-nya. Kita IP DHCP. Pertama kita exclude dulu ya. Excluded address ke 192 tik 168 tik 10 tik 1 sampai 192 tik 10 tik 5. Enter, kita masuk IP DHCP full LAN 1 192
Nah, kode kelantaran tulisan kayak gitu kan, DHCP config, kita pilih default, network, kita pilih network dulu, kita pilih jaringannya, network, 192.168.10.0, 255.255.255.0. Nah, ya, habis kayak gini, kita pilih default router. Ini kita masukin itu ya, 192.168.10.1. Nah, ini DNS server, kita kasih DNS server, servernya, sorry, 192.168.30, ya detik 30 deh, detik 30.5. Nah, ingetin ya. Oke, sudah, kita exit. Oke, kita pindah ke router 1, router yang lain ya. Oh, tadi lupa dimasukin ya. Oh iya, lupa dimasukkan. Astaga, enter FA itu plus 0 plus 192 1 0 0 shoot. Nah, masuk udah hijau. Sip. Kalau udah gini berarti dia udah hijau. Kita lanjutkan di sini. Ini kita lihat dulu. Ini 00-nya ke sini, 01-nya ke sini. Berarti kita config biar gampang. Kita pilih ini config, kita enter FA 0/0. Karena ini tadi itu kan, kita masukin IP-nya. Jadi bisa saling komunikasi. Ya. 10.10.10.2 255.255.255.0. Dah, habis itu kita no shoot. Selesai, jangan dilupakan itu. Tadi lupa bro. Masukin lagi. Enter data 0C1. Itu kita ini yang 2020 ya. IP address. Address 20.20.20.1 255.255.255.0. Boleh no shoot, kita X, kita tukar lagi, enter FA1/0 di address, tambahin 192 kan, tik 20 tik 1. Ingat ya, jangan dilupain tuh. Ikutin aja ini tutorialnya biar langsung jadi bagus. Ini no pack nggak bakal salah. Udah kayak gini, udah dikonfig aja. Nanti kita bikin IP DHCP excluded address sama kayak tadi ya. Pokoknya selangkahnya ikutin aja, diulang-ulang. Yang penting kalian tahu tuh IP addressnya sama ituannya biar enak. Ini kita 192.168.20.1 sampai 192.168.20.5. Langsung bikin IP DHCP full. Panggilan satu aja nggak apa-apa. Langsung pilih jaringan ya. Network berapa tadi? Kita pilih yang di network 192.168 titik 20.0, terus di sini 255 255
Signal. Sudah memang agak itu ya. Kita ngikutin aja sama kayak tadi aja. Semuanya terus putar, fix 21. Ikutin aja semuanya ya dari awal biar bisa bagus dan jalan. Ini DNS servernya. Masukin sama kayak tadi 192.168.30.5. Udah, oke. Sudah kita exit. Nah, kita setting SPF nanti dulu ya. Nah, ini udah hijau. Kita lanjut lagi. Nih, kita config CLI conft. Terus kita masukin inter FA tadi 0/0-nya. 0/0-nya itu berarti kan 2020 ya. Bener nggak? Kita cek lagi tadi 0/0-nya, iya 2020. IP address 20 20 tik 20 tik 2, sorry kurang 255, nah, titik 255.0, enter. Nah, kita udah kayak gitu, kita shoot, masukin lagi inter FA 0/1. Nah, masukin IP address tadi ini 30 sip, langsung shoot lagi, enter. Kita exit dulu, keluar, masuk lagi, masuk ke 1, di sini 0, kita enter. Kita masukin IP address. Nah, kita 192.168.30.1. Sip. Nah, kalau udah kita masuk lagi. Masih sama ya. Ini masih sama. Nggak ada itu kan. Exit. Masuk IP DHCP exclude. 92.168.30.5. Karena itu kita buat nanti server ya. Di sini langsung IP DHCP full, LAN 1 aja nggak apa-apa, samain. Network jaringan mana tadi itu 192.168.0.255.255.255.0. Nah, kalau kayak gini langsung pilih default router. Ini masih sama ya, routingannya sama kayak yang tadi. 192.168.3.1 DNS server 192.168.30.5. Itu buat server DNS kita ya, biar kita nggak usah setting lagi. Udah. Nah, jika udah semua, dua-duanya udah keisi gitu. Nah, kita lihat, kita cek apakah kerja tuh si itu kan, apakah dia gawe. Kita cek isi, kok kita bilang, sorry, kita cek dulu apakah masih ada muka saya. Kadang mati sendiri ya kameranya ya. Aduh, kita lihat DHCP-nya berfungsi nggak DHCP-nya gitu loh. Ini DHCP-nya berfungsi nggak? Kita cek dulu. Kita sambung-sambungin dulu. Sip. Tungguin hijau. Sambil tungguin itu kita cari ini dulu deh. Cari yang namanya router.
router access point. Jadi di sini di access point aja. Nah, untuk access point kita pakai yang WRT 300N ya. Ini. Nah, pakai WRT 300N, WRT 300N. Nah, kita sambungin lagi biar nggak lama. Sip, sip, sip. Nah, kalau udah gini, nanti dulu kita sampai dulu. Kita lihat sambil nunggu ini apakah DHCP-nya udah jalan. Sip, udah bisa ya, udah ngambil ya. Kalau udah gini berarti udah ngambil di 10.6 karena kan tadi kita exclude. Servernya di 30.3.5, gateway-nya di 1. Itu fungsinya kita setting DHCP ya. Setting DHCP sama itu buat biar bisa langsung ada default gateway-nya. Kita ini yang kedua, apakah udah benar? Sip, udah benar. Yang ketiga, kita mana tadi desktop. Kita masuk DHCP lagi. Sip, kalau udah begini, kita coba ping. Kita ping ke ini karena kita belum setting OSPF ya. Karena kita belum setting OSPF, successful. Maka kita ke router sendiri dulu. Kalau belum setting OSPF tuh sini kesini belum bisa. Mau sampai kapanpun sini belum bisa nih. Nah, gimana caranya bisa? Kita sebentar. Tadi gimana? Oh ya, kita setting OSPF dulu deh. Itu langsung hilang coy, tubuhnya. Jadi di mana sih tubuhnya? Cepat buka lagi. Sorry, sorry, sorry. Aduh, bentar biar kita bisa lihat. Kita matiin dulu. Nah, biar nanti kita bisa lihat ya. Mana tadi muka kita? Balikin lagi muka kita, bro. Kita balikin sini lagi dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut setting OSPF. Gimana cara setting OSPF-nya? Oke, kita di sini N. Balik sama kayak conft. Yang beda di sini kita mau langsung router OSPF 1 misalkan. Nah, gitu kan? Nah, kalau udah tulisan kayak gitu, config strip router, langsung masukin aja. Network, tadi 10.10, 10.0, di sini 0, 0, 0, titik 255, area 0. Nah, bikin ini semua ya. Masukin semua jaringan yang bakal dipakai. 2020, ya kan? Enggak, ini kan tadi 30-30. Karena ini router 0 kan, ya karena router 0 kan tadi 10-10 sama 30-30 itu. Nah, kayak gini, tadi 192, 192, 198, titik 10, titik 0. Nah, langsung terus tambahin lagi yang ini 2. Nah, gitu. Buat nanti ini itu yang 2 itu buat di LAN-nya ya, buat di access point. Kalau udah kayak gini kita exit aja. Kita yang di sampingnya, yang di sini dulu. Kita enter, 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 config, kan udah masuk config tuh, berarti nggak usah in lagi, berarti kita langsung router OSPF 1, enter. Nah, sama kayak tadi networknya, ini 10.10.0, 0, 0.0.255, area 0. Nah, karena ini di router 1 ya,
kita ini kasih 20. Oh, berarti kalau udah gitu berarti udah dong tuh nih. Nah, SPF ini. Nah, lanjut lagi, kasih network lagi. Tadi 20 udah, kita masukin lagi. Ini 192 ya. 192.168.20.0 sip. Terus di sini 2. Sama kayak tadi ya. Oke, kalian tuh tinggal nyesuaiin doang sih sebenarnya. Tinggal sesuaikan. Kalau sesuai, routingannya kalian tahu, jalan, aman, tinggal masukin IP aja sebenarnya. Tuh, ini masukin lagi. Sebenarnya monoton ya, untuk membosankan juga network. Tadi kan ini 30 berarti 20 titik 0 0 0 0 255 area 0 area 0 lanjut. Ini 30 ya. 30 sip. Tuh, udah down lagi kan. 30 Nah, 30 udah kita ambil ke tadi 192 ya. 192. Aduh, masih belum selesai itu loadingnya. Network 192.168.30.0 000.255 area 0. Masukin lagi di sini dia. Ini buat biar sesuai ya, biar enak, biar langsung masuk. Sip. Kalau udah selesai, kita tinggal exit aja. Ini udah kayak gini berarti semuanya udah masuk nih. Ini bisa dipakai semua OSPF. Sebenarnya sampai sini pun udah cukup untuk OSPF. Mana kita tunggu dulu. Belum, karena simulasi ya. Agak lama. Belum. Ini kita reset dulu. Nanti configuration ya. Nah, biar enak. Ini juga. Sip. Ini kita delete dulu ya. Kita lihat dulu. Successful. Pilot. Pilot. Apa yang bisa membuat dia pilot nih? Coba kita cek tuh 191 tuh. Karena itu salah tuh. Makanya nggak bakal kelar. Kita masuk lagi. Kita masuk. Ini. Kita bikin 192. Aduh ya Allah. Saran pemula. Nah ini kalau misalkan kalian nggak teliti tuh di sini bisa salah ini. Kalian harus sangat-sangat teliti di sini ya. Biar bisa nggak salah. Kalau udah kayak gini. Bisa dia langsung jalan. Coba kita lihat yang di lain. Yang di lain gitu nggak? 192, 192. Oke. Yang di sini. 192, 192. Harusnya sekarang udah bisa. Nah, tuh. Lagi. Nah, coba ini ke sini. Tuh, mana tuh? Yang pertama tuh file dulu, nggak apa-apa.
Yang pertama tuh pilot-pilot gitu karena kita pakai simulasi ya. Dia untuk pertama kali mau pilot terus habis itu sukses gitu, ya kan? Misi 0 misi 2. Berarti kalau udah kayak gini tandanya routing OSPF kalian udah bisa, udah langsung gitu kita hapus dulu biar enak. Delete. Nah, lanjut. Sip, kita lanjut dulu ya. Kalau itu udah bisa, berarti langkah terakhir ini. Langkah terakhir enggak sih, kalian masih butuh setting server sih. Nah, laptopnya mah gampang aja. Laptopnya taruh satu aja, kalau misalkan itu nanti ya kalian tambahin sendiri aja ya. Intinya caranya sama semua. Kalau tinggal mau nonton laptop, sini kalian matiin dulu. Di sini ada modul ini, namanya WPC. Kalian masukin aja. Ini bakal masuk sendiri kok. Dari ini kita bawa dulu aja. Sip. Kita ubah dulu semuanya. Oh iya, jangan lupa nyalain lagi ya. Nyalain lagi dong. Bisa dia kalau udah nyala tuh langsung lancar gitu. Cuman karena kita belum setting kan, akhirnya nggak langsung lancar. Nah, biasanya gitu tuh. Ini masih berantakan nih. Ngambil di sini semua. Nah, caranya itu kita setting access point-nya dulu. Kita setting access point-nya terlebih dahulu. Alamak, terus point gini bro. Setting access point, cepet aja. Internet, kan tadi udah setting DHCP ya. Ini langsung DHCP, langsung masuk tuh ya. Di LAN, kalian ini di 2.1 aja nggak apa-apa. Karena tadi kan kita nyeting OSPF-nya di 2 ya. Itu taruh 2 aja. Ini kasih default 1 misalkan. Ini nggak usah pakai begini-beginian biar gampang. Sebenarnya kalau misalnya nanti kalau pengen dikasih paspor ya kasih gitu aja. Tadi WPA, pilih WPA PSK, masukin ke situ. Tinggal nunggu lagi, setting router yang satu lagi ini. Semua settingannya sama ya routernya ya. Aduh, nggak usah GUI. Sebenarnya GUI nggak apa-apa, cuman enakan di sini. Ini udah CP, LAN, ini ganti kedua, untuk wireless, pilih. Ini untuk ini nama bebas ya. Ini kalau misalnya mau ini pakai password, ini taruh ini, masukin password di situ ya, passwordnya. Ini nggak pakai biar GC. Masuk lagi ke sini. Not responding kawan. Oh, maaf ya, laptop jadul bro. Cuma nggak apa-apa. Ini laptop tempur namanya guys. Ya, dia udah masuk lagi. Yang tadi 6 udah kepake kan. Sisa yang 7. Ini kita ganti dua. Kita kasih wireless. Nah. Oh iya, jangan lupa kita setting GUI, tapi setting GUI-nya tuh setting di sini nih. Biar enak, biar nggak terlalu banyak, biar nggak pusing. Ini mulai dari 10 aja. Kalau kalau nggak 10 mulai dari 2 pun nggak apa-apa sih, cuman nggak apa-apa dari 10. Takutnya bentrok kan. Semua setting dari 10 gitu nggak apa-apa sih. Setting dari 10 biar enak. Apakah masih nggak dapat kita? Aduh sorry, di sini mah. Ah, sip. Lupa dibalikin guys. Tapi kelihatan nih harusnya, kelihatan nggak sih? Nah, biarin lah orang sama semua, fokus semua sama nih settingnya. Sama kayak yang tadi di sini tuh settingnya. Nah, nanti ini ada tambahan lagi setting di GUI, graphic user interface. Nah, kalian di sini pilih aja 10. Nah, apply ke semua itu ya, ke semua router. Tadi kealangan, mohon maaf, lupa dibalikin lagi kameranya. Tapi harusnya sih gitu aja semua sama, nggak kelewat jauh kok.
Nah, kan udah nggak mau masuk kan itu wifi-nya karena belum kita setting, nanti ada di setting di sini ya. Ini masuk Dewi nih, taruh jadi 10 aja, stop setting. Nah, udah kita masuk laptop. Nah, ini gimana cara nyambunginnya, ini cara nyambunginnya. Kita masuk PC wireless, kita connect, di connect nanti ada tulisan bebas milih yang mana aja. Tapi ini tadi kan udah di setting ya, sesuai namanya, sesuaiin aja namanya. Dokter satu sama dokter satu, akses point satu sama akses point satu, ini dua sama dua. Ah, nggak tahu ini dua per tiga tadi di setting. Kok bisa gituan sih, bisa gituan lama banget ya Allah. Ini berapa? Oh, karena kita lupa ya. Ini tiga. Connect, tiga, kita connect, tidak masuk. Oke, kita yang ini tambah lagi sama kayak tadi ya. Ulangi langkahnya, langkahnya ulang berulang terus. Langkahnya berulang-berulang terus. Memang begitu ya. Sebenarnya ini tuh mudah banget kalau misalkan kalian tahu cara settingnya ya. Kalian apal aja. Sebenarnya dapalin pun enak nih. Oke, jika udah begini, laptopnya bakal langsung ambil IP sendiri dia. Nah, kita ubah dari statik ke DCP dulu. Nah, 11. Sampai kalian muncul 11. Karena 10 pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayaknya harus 10 deh. Karena kan kita tadi mulai dari 10 kan. Nah, ya udah 10 aja nggak apa-apa. Ini 10 dulu. Karena tadi buat refresh aja sih sebenarnya. Makanya ditaruh di statik dulu. Sip, coba kita ping. Kita bisa. Kita bikin lagi karena kealangan bro. Successful ya. Keduanya. Dari laptop ini ke laptop ini successful. Berarti SPF kita jalan. Nah, kalau udah successful semua gini berarti langkah terakhir kita ngapain? Kita setting server guys. Mana server? Nah, server apa aja sih sebenarnya? Taruh aja di 30 ya. Kita kan tadi setting OSPF 30 tuh. Untuk server DNS nya. Kita DNS servernya kita setting di 30. Taruh aja di sini 30. Tarik, tarik, sorry, tarik, tarik. Ini buat server web. Kita nanya aja biar enak. Server web gitu. Ini DNS. Ini email. Sip. Kalau udah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal masuk ke server web ini. Config. Sorry, service. Kalau nggak kita desktop dulu deh. Nah, di sini. Karena ini kita harus setting statik, kita setting statik aja ya. 192 titik 168 titik 30.2, karena tadi udah itu subnetnya udah langsung full. 192.168.30.1 DNS server jangan lupa tadi sama 92.168.30.5. Sip, kita masuk services, HTTP, pastikan on. Kalau mau isi edit di sini
Misalkan di sini welcome to ini kita ubah, enggak ini deh yang kita ubah deh. Misalkan kita ubah jadi nama kita gitu. Bukan, udah. Di sini ada tulisan save, mana tulisan save-nya? Save, save, override, yes, keluar, kita coba tes, apakah udah muncul nama kita, kita buka web browser, agak lama emang, kita buka web browser, kita cek apakah kita masih, kita diturunin lagi, kita masih live streaming guys, live streaming kita masih record, karena takut sekali ya guys ya, biasanya recordnya langsung mati sendiri gitu, ini nggak tahu berapa GB, tadi 14 menit aja 400 MB ya. Jadi kita lihat aja kalau misalkan dia jalan, kalau misalkan nggak sampai se-GB mungkin kita akan upload di YouTube, kalau nggak berarti kita nggak jadi, tinggal tunggu tayang aja, kita kalian selalu stay tune dulu ya. Ini kita tadi 192.168.30.2, bener nggak tadi IP yang tadi kita masukin? Nah, udah kelihatan kan muncul nama kita, sip, berarti server web kita udah jalan. Itu kita minimize saja karena nunggunya lama nanti. Kita setting DNS, sama kayak tadi gitu. Yang beda di sini kita udah konfigurasi ya. Di sini kita masukinnya 192.168.30.5, karena tadi DNS server kita udah masukin 5, 192.168.30.1. Nah, udah gini aja DNS server, karena ini DNS-nya, ngapain dikasih DNS server? Langsung masuk service, DNS. Ini kita kasih nama kita misalkan naufal.com. Kita masukin yang tadi 192.168.30.2. Nah, kita add, sip. Kalau udah gitu, kita masuk ke server email dulu. Karena di server email kita harus masukin ke DNS juga. Config. Oh, sorry. Desktop. Ini kita pilih, kita masukin dulu ya. Di sini kita harus masukin 192.168.30.3 aja. Tab next garing karena udah default. Ini pakai 192.168.30.1. Ini kita masukin DNS. 192.168.5. Udah. Udah gitu masuk ke service. Email. Domain name kita pakai yang biasa-biasa aja. Gmail. Ini U1. Ini buat nambahin user ya. 1, 2, 3. Ini kita set dulu. Sip. Ini U2. 1, 2, 3. Ini buat tes saja. Sip. Ini kalau ini udah di ini. Kita ingetin ini tadi di 3 ya. Kita masuk ke sini. Ini kita tambahin email.com 192.168.30.3. Sip, kalau udah begini, kita add. Nanti kalian punya 2 kayak gini. Udah sebenarnya udah di sini doang. Kita masukin server DNS dulu. Kita matiin, kita nyalain habis itu ya. Karena emang begitu, biar enak. Sip. Udah, biarin, tungguin ini selesai. Kalian masukin email dulu. Nggak apa-apa, sambil nunggu DNS-nya nyala. Kalian masuk ke email, buat tes. Ini apa aja? U1 misalkan. U1. Ini yang tadi. U1 at gmail.com.
incoming NAS server 192.168.30.3 samain ya 192.168.30.3. Username-nya tadi U1, passwordnya 123. Aduh, sorry. 123. Oke, udah kayak gini. Pilih lagi di sini. Jaringannya beda ya kalau bisa biar biar kita tahu DNS-nya nyala apa enggak kan gitu. Jangan di satu sama jaringan, kalau bisa di beda. Semua laptop nanti kalian tambahin seperti biasa aja kayak gitu. Kalau mau tambahin device, sama aja kok settingnya. Berulang-ulang. Masuk ke email. Sama kayak tadi, u2 at gmail.com. gmail.com. Incomingnya tadi 192.168.30.3. Samain 192.168.30.3. Masukin U2 di sini 123. Sip, pada kayak gitu. Kita coba kompos U1. Kompos tuh buat ngirim ya. @gmail.com. Sip, subjek tes 123 send. Nah, biasanya send sukses. Kita tes di laptop yang ini. Apakah udah masuk? Receive. Udah masuk ya. Berarti email udah jalan. Tinggal DNS kita yang website. Pakai nama kita ya. Jadi, nah ini kita rubah. Jadi, tadinya IP. Jadi noval1000.com gitu. Go. Sip. Kalau misalkan bisa dipencet. Nah, masih belum berubah. Kita ganti lagi. Terusin aja terusin kayak gitu. Kita tungguin dulu berarti emang agak lama ya. Terus tungguin. Emang karena ininya sama ya. Jadi cara ngecek itu kita pindah aja ke sini. Bentar, bentar. Kalau nggak kita cari tempat yang lain deh. Tadi di sini. Apa apa kita nunggu lama. Biar membuktikan DNS-nya kerja gitu. Kalau DNS server DNS-nya nggak kerja, email tuh sebenarnya nggak bisa kekirim. Karena email udah bisa kekirim, harusnya DNS-nya udah nggak apa-apa. Mungkin saya salah ngasih nama ya, nama ituannya, nama di sana, nggak apa-apa. Kita lihat apa kita masih merekam, kita masih merekam, lanjut lagi, karena masih not responding ini. Seperti biasa, kita buka web browser, kita akan ketemu not responding, cuman nggak apa-apa, kita tungguin aja dulu. Karena ini langkah terakhir kok, harusnya kita langsung selesai, emang udah segitu aja. Berarti kalian kalau misalkan sudah ikuti langkah-langkah ini, kalian sudah bisa merouting OSPF dengan access point serta DHCP. Ini bisa berguna buat nanti kalian uji kom mungkin kalau misalkan memang ada seperti ini juga ya disuruhnya routing. Cuman kan nanti ada ketentuan lain, pasti beda-beda. Wow, sangat menarik. Kita go, tinggal kita tungguin. Apakah website muncul? Ya, udah loading. Udah loading. Biasanya nggak lama sih. Kalau misalnya masuk situ ya, mungkin kita salah di DNS-nya kali. Kita salah setting di DNS. Di service.
DNS terus kita 8 kita dia benar kok. Server web kita cek IP-nya. Oke, ini jangan panik karena emang dia butuh di restart service 1.2 tinggal 5 masuk server DNS alpha1000.com report 10 1.2. Waduh, sorry, saya lupa mengaktifkan. Nah, inilah kalau kalian lupa mengaktifkan ini namanya. Nah, ini dia. Save. Kalau kalian ini baru bisa, yang pun. Sip, pulang. Nah, kan, kebuka kan? Tuh. Kalau udah kayak begini, berarti kalian udah bisa membuat scrollnya. Jangan lupa ya, itu penting banget itu. Oke, segini dulu dari saya, cukup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton tutorial ini dari awal sampai habis. Oke, see you next time in the next video, guys. Ciao.